Adapun metode dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa, Pak Ibu. Ambo maja sehari-hari di kampus UIN tuh, tapi ambo yang di Lubuk Lintah, Pak Bu. Karena ambo maja di Fakultas Tarbiyah. Kalau ada mahasiswa tibo datang pastinya punya niat elok beraja, menuntut ilmu. Murah ambo magi pengajaran karena nyolah elok, niat baik datang pastinya menyengaja. Niatnya elok. Tapi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada orang kafir yang memang benci kepada Muhammad, bahkan melawan. Bagaimana metode Rasulullah itu sampai menyentuh kolbunya, sampai orang itu mau menerima ajaran Rasulullah, meyakininya, membenarkannya, bahkan menyebarkannya. Coba. Karena hanya beliau, Pak Bu, yang awak haruk syafaatnya. Makanya jelang meninggal beliau itu yang dikana ummati, ummati. Betapa sayangnya beliau kepada umatnya. Dan apa Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh suri tauladan bagi awak basamu. Stempelnya langsung dari Allah. Klaim bahwa beliau jadi uswah hasanah, suri tauladan, contoh itu langsung dari Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad itu ada suri tauladan yang baik, contoh yang nyata bagi awak kini sampai besok manusia akhir zaman. Tidak ada contoh selain beliau. Maka selayaknya kalau awak mengaku umatnya, sering-seringlah membaca solawat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kok masih pengantar kok Pak Bu? Kalau awak berharap masuk surga hanya berbekal amal ibadah kita, tentu tidak cukup Bapak Ibu. Usia awak maksimal 70 tahun, 80 tahun. Ibadah awak berapa tahun? Wa anggap salah 50 tahun diterima sadoya malawak. Ingin niyo masuk surga, ba aku selamo-lamonyo. Ba aku ndak 50 tahun sih, seroman umu awak biar fair. Ayamu Pak Ibu? Ndak amuh ada kan. Jadi awak masuk surga kok jangan mengandalkan amal ibadah awak. Sombong namanya. Kita tetap berdoa kepada Allah ternyata. Yang memasukkan kita dalam surganya adalah bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Begitu juga syafaat Nabi itu. Ummati, ummati, karena Rasulullah paham dan tahu betul. Maka sering kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzolamna anfusana. Ya Allah, kami ini zalim terhadap diri kami, apalagi terhadap orang lain. Coba Pak Bu, jangankan kita berbuat jahat, berbuat baik saja, contohnya, pasti nilainya akan negatif di mata orang lain. Ambo kini mengisi ceramah siko Pak. Jadwal yang lain ambo tinggalan karena ambo kemari. Nan kece apa ibu, yo ambo elok tibo kemari. Nan ditampe sinan, lai elok kerajaan ambo kemari kan, lai buru aja di orang. Makanya sering-seringlah kita berdoa. Contoh lagi bu, ibu menggaleh, tetangga ibu menggaleh lo, punya ibu laku, atau sebaliknya tetangga ibu laku. Kan tidak berbuat salah kan, tapi mengaku awak menilainya negatif. Makanya sering-seringlah kita berbuat baik saja, tanpa sengaja kita menyakiti orang lain, apalagi kita sengaja untuk menyakiti. Tentu ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah kita membaca solawat kepada Nabi kita, agar besok di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Baru wak masuk kaji Pak Bu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Biar tidak lama-lama tadi Pak Pembina lah lama bana ceramah. Biasanya ambu jam segiko lah tarawih ko Pak Imam. 8:30 ko teng langsung tarawih ko. Ko baru kah masuk kaji.
Aku bara taluk mak ibu ko. Kalau ndak betul lah ngantuk-ngantuk. Saya kecek Pak Pembina tadi. Aku seketek selapu apa yang kawak bawa pulang. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ingat, orang-orang yang berimanlah yang diseru untuk mencapai derajat takwa. Maksudnya adalah iman itu baru prasyarat, Bu. Alun memenuhi syarat baru prasyarat. Apakah cukup tiket iman untuk masuk ke surga Allah? Belum. Karena yang diambil adalah takwanya. Jadi la'allakum tattaqun, oi manusia yang beriman, berpuasalah kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Saya sudah perintahkan kepada mereka. Ternyata Pak Ibu, sebelum puasa itu diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu telah melaksanakannya. Makanya diceritakan agama-agama samawi itu, agama-agama yang turun dari langit dengan bukti kitab suci, ada Taurat, Zabur, Injil, mereka juga berpuasa. Dan kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka tadi Pak Pembina ambus setuju bana Pak. Bulan Ramadan ko ayyamam ma'dudat. Bulan-bulan yang ditentukan. Maksudnya adalah bulan ko ndak sadu bulan do Pak Bu. Bulan Ramadan ikut dapat julukan Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Bulan paling elok, paling baik kulah bulan Ramadan. Jadi apa? Kalau awak kabarale kemenentuan hari pasti mencari hari baik, hari elok kan? Allah pun sudah mengajarkan bahwa bulan paling baik, penghulu segala bulan adalah bulan Ramadan. Sayyidus Syuhur. Maka anjuran Pak Pembina, Pak Pengurus tadi, berlomba-lombalah untuk melakukan amal ibadah, amal soleh. Baik qiyamul lail, tadarus Quran, mendengar kaji takah kuah, bersedekah, berinfak, memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, sangat dianjurkan. Apalagi pada waktu bulan Ramadan di mana amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya. Apa Ibu hadir kemari ko ndak sio-sio do Pak Bu. Walaupun ayam bola cok mendengar kaji itu mah menghadiri saja. Dengar kecek Nabi Pak Ibu, man hadar majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Maka barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, wah, ba'dal isya, nanti ba'da subuh, ada Pak, ba'da subuh, atau pengajian manapun awak datanginya, maka Allah mencatat baginya bikulli qadamin, setiap langkah Pak Ibu kemari kau dihitung dengan ibadah 1 tahun. Bara jauh rumah Pak Bu, naik onda, dihitung lo motor bannya tu. Jadi tidak sia-sia, ayyamam ma'dudat. Maka hanya bulan inilah yang dianjurkan Pak Bu. Maka bulan ini banyak rahasia yang diungkap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Kemenangan perang Badar juga terjadi pada bulan Ramadan. Kita tahu sejarah bahwa 13 tahun Nabi Muhammad pada periode Mekah mendapat gencetan, himpitan oleh kaum kafir Quraisy. Tak berhenti dah Pak Bu. Terus tuh. Ya. Mendapatkan tekanan, mendapatkan hinaan, cacian, tidak sekedar ucapan tapi fisik. Diteror, disiksa. Kalau kamu mengikuti Muhammad langsung digebukin, dihajar. Maka nyawa taruhannya. Karena tidak betah, bukan kalah ya, tapi tidak betah dan merupakan taktik yang diberikan oleh Allah, maka Rasulullah hijrah ke
Madinah. Setahun di Madinah, 2 tahun di Madinah, sering digencet, meletuslah perang Badar. Maka perang Badar merupakan perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy. Karena tidak tahannya tadi itu Pak Bu. Diceritakan ya 88 pasukan muhajirin, sisanya kaum ansor 313 orang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Kasat mata di atas kertas kalah kita. Belum persenjataannya ini. Kuda, unta, kita belum punya apa-apa. Bahkan kuda kita katanya hanya 1 kuda untuk berperang dan hanya 30-an unta. Mereka ribuan dan ratusan kuda perang. Tapi dengan pertolongan Allah, apa kata Allah? Intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Maka kamu kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan mengukuhkan kedudukanmu. Jadi jangan demi dunia Pak Ibu, harus lillahi ta'ala, maka Allah akan kokohkan kedudukan kamu. Potensi yang kita punyai terus kita maksimalkan dalam rangka izzah li kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Ini perlu dicontoh. Adapun metode dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW luar biasa Pak Ibu. Ambo maja sehari-hari di kampus UIN tuh, yang di Lubuk Lintah Pak Bu. Karena ambo maja di Fakultas Tarbiyah. Kalau ada mahasiswa tiba datang pastinya punya niat elok belajar, menuntut ilmu. Murah ambo magi pengajaran karena nyolah elok, niat baik datang pastinya menyengaja. Niatnya elok. Tapi dakwah Rasulullah Muhammad SAW berdakwah kepada orang kafir yang memang benci kepada Muhammad, bahkan melawan. Bagaimana metode Rasulullah itu sampai menyentuh kolbunya, sampai orang itu mau menerima ajaran Rasulullah, meyakininya, membenarkannya, bahkan menyebarkannya. Coba, metode apa ini kok sangat mutakhir begini? Kalau Pak Ibu di keadaan tetangga awak, "Oi, si anu apa?" "Hah, entayo entai ndak." Langsung ndak percaya. Padahal kawan Pak Ibu, sayiriang jak ketek lo leh. Iku Rasulullah Muhammad SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy yang memang membencinya. Coba, metode apa? Yaitu metode uswatun hasanah, qudwah, keteladanan Pak Ibu. Jadi jangan kaburu maktan. Awak suruh solat anak awak kama. Contoh Rasulullah langsung. Maka ini yang berefek dan berimplikasi pada kaum kafir Quraisy. Maka gelarnya Al-Amin. Terpercaya. Bagaimana orang membencinya? Dia baik, sikapnya terpuji, suka menolong, tidak sombong, sederhana Pak Bu. Jadi lawan pun dibuat tidak berkutik dan tidak tahu bagaimana mencari kesalahan Muhammad. Tidak bisa. Maka ternyata orang kafir Quraisy itu menyaksikan, langsung melihat, dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah langsung diterima. Pak Bu, seorang profesor, seorang doktor menyampaikan mahasiswa kadang dibantah, kadang dicemeh. Apoleh orang awak kok iyowan di mukonyo di belakang, danga di inyo laluan di awak. Itu awak mana tuh mah. Tapi kalau Rasulullah nggak seperti itu. Maka metode inilah yang besar pengaruhnya, maka umat muslim menyebar di penjuru dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ternyata rahasia terjadi bulan Ramadan itu tidak sekedar itu Bapak Ibu. Kenapa kita dituntut menjadi orang-orang yang bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW juga ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, mana akramun nas?" Siapa orang yang paling
tinggi kedudukannya di antara kita ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atqahum, mereka yang paling tinggi ketakwaannya, mereka yang paling takwa di antara mereka. Itulah kedudukan manusia yang diingin. Kalau ingin mendapatkan surga Allah, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih ujungnya? Kalau kita bertakwa Pak Ibu, janji Allah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar, solusi hidup. Kini awak introspeksi diri, kok awak galau, putus asa, masalah tiba berimpi-impi se, ndak selesai duit kodo, koreksi diri. Ambo kinilah bertakwa tu alun. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang yang bertakwa, pasti Allah akan memberikan solusi dalam hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kini Pak Ibu, awak anda ado pabukuan, tiba-tiba ado siang mantan. Aku rasa yang tidak disangka-sangka. Satu saja itu menjadi indikator bahwa apa Ibu lain masih ada takwa namanya itu Pak Bu. Lain pernah mendapat takah tu Bu. Tiba-tiba ado cucu mantan kolak. Tiba-tiba ado si menantu mantan sambah. Tiba-tiba ado si tetangga sebelah babaginya pabukuan kawak. Itu namanya rizki. Tadi makanya Pak Ketua, Apollo guna ditabung-tabung. Karena kata ulama Pak Pembina, ar-rizqu huwa ma yuntafa'u bih. Apa yang bisa diambil manfaatnya oleh dirinya. Baju yang awak pakai itu rizki awak namanya Pak. Air yang awak lah minum itu rizki awak namanya. Yang telah memberikan manfaat bagi awak. Baju yang awak pakai. Adapun bertahun-tahun awak nabung, kasih awak kumpulan semen, awak kumpulan besi, awak kumpulan awak bangun rumah, lah jadi rumah. Aduh saya sebab yang menjadikan awak ndak jadi menghuni rumah tu, entah tanah yang besengkeh tu, ya kan? Entah awak ribut jadi peloper, berarti rumah itu tidak rezeki kita. Jadi ar-rizqu itu ma yuntafa'u bih, apa yang telah kita pakai dan bisa memberikan manfaat bagi kita. Mungkin itu saja Pak Ibu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.